Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Alam Sapardede, kelas 2 HPIA, ingin menyampaikan kisah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama lengkap Abdullah Abi Hufah At-Tamimi. Pada zaman sebelum Islam namanya adalah Abu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Nama Abu Bakar berarti pelopor pagi hari karena termasuk laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sedangkan As-Siddiq diberikan karena beliau senantiasa membenarkan semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah atas usulan kaum Ansar dan Muhajirin, yang sama-sama di antara kedua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Kemudian usulan tersebut ditolak sehingga disimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan dan semua sepakat Umar bin Khattab maju dan membayat Abu Bakar. Setelah dibayat, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidatonya yang berisi, "Taatlah kalian kepada sepanjang aku, taat kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat, maka tidak wajib kalian taat kepadaku." Pasca wafat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama yang menjadi kepala negara sekaligus memimpin agama umat Islam dan berlangsung selama 2 tahun. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi permasalahan dari dalam negeri, diantaranya munculnya nabi palsu, kelompok murtad, dan pembangkang zakat. Setelah berdiskusi dengan para sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut atau perang melawan kemurtadan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan permasalahan dalam negeri, kemudian melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang mengancam kedudukan umat Islam. Namun Abu Bakar As-Siddiq meninggal sebelum misi ekspansi ini selesai. Beberapa peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya ada membudayakan diskusi yang lebih demokratis dalam pemerintah dan masyarakat. 2. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi support atas semua kebijakan khalifah. 3. Membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap permasalahan. 4. Menyusun mushaf Al-Quran. 5. Membangun pemerintahan yang tertib baik di pusat maupun di daerah. 6. Memperkokoh militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. 7. Menyejahterakan masyarakat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memberdayakan zakat, infak, ghanimah seperti jizyah. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta dari Baitul Mal dibagikan kepada seluruh umat Islam. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, hanya ditemukan sisa atau dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh umat Islam mendapatkan bagian yang sama dari hasil pendapat negara. Ciri-ciri perekonomian pada masa Abu Bakar antara lain: 1. Menerapkan praktik akad perdagangan. 2. Sesuai dengan prinsip syariah. 3. Tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara. 4. Mengolah rikaz atau barang tambang seperti emas, perak, perunggu, besi menjadi sumber pendapatan negara.
6. Menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. Baik, sekian kisah sahabat Nabi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.